Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya undang untuk kita mempersiapkan hati untuk datang ke hadapan Tuhan hari ini. Kami bawa segenap kerinduan hati kami menghadap Engkau hari ini Tuhan. Kami tahu hari ini ya Tuhan, ketika kami memuji nama-Mu, Kau Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di awal tahun ini ya Tuhan, kami mau mengawali ya Tuhan dengan hati yang penuh semangat, penuh sukacita ya Tuhan. Hati yang terus berharap pada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami letakkan pengharapan kami di hadapan Engkau ya Tuhan, pengharapan kami tak akan pernah sia-sia Tuhan. Segala puji
biarkan ada ucapan syukur yang tidak henti-hentinya ya Tuhan, meluapkan kemuliaan nama-Mu Allah. Kau Allahku, Kau tak ternilai, Kau milikku Tuhan, Kau milikku Allah. Cinta Kau Tuhan, kami gak mau menukar Kau dengan apapun Tuhan. Kami mau bertahan itu sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Kami mau selesaikan setiap pertandingan kami itu dengan penuh setia sampai akhir ya Tuhan. Sampai ketika Kau datang dan berkata cukup untuk setiap kami, baru kami akan lepaskan semuanya ya Tuhan. Dan sebelum semuanya itu terjadi ya Tuhan, kami akan tetap terus berjuang bagi kemuliaan nama-Mu. Kami akan tetap terus mendekat padamu Tuhan. Kami akan tetap terus mengerang ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun kondisi hati kami Tuhan, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai salimu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian. Lihat hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Maka kami nyanyikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tiada
buat sukacita. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan, yang telah Kau sediakan untuk kami ya Tuhan. Hingga sampai detik pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih bisa mengecap semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami mau berjalan ya Tuhan bersama dengan Kau sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mungkin banyak hal yang akan kami lalui, tapi kami juga percaya bahwa Tuhan Allah kami tak akan pernah melepaskan genggaman tangannya ya Tuhan. Kau Tuhan Allah yang menggendong kami ya Tuhan ketika kami lelah. Kau Tuhan Allah yang selalu ya Tuhan memeluk kami ketika kami berharap kepada Engkau ya Tuhan. Dan satu keyakinan kami tak akan gentar ya Tuhan melalui apapun yang terjadi di tahun ini, karena kami punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan sambut ibadah hari ini dengan penuh sukacita, dan biarkan ucapan syukur kami meluap karena kemuliaan nama-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini doa dan pujian setiap kami ya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Siap untuk memuji nama Tuhan? Kita memuji nama-Mu Tuhan. Katakan, hidupku di tangan-Mu. Hidupku di tangan-Mu. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terpikir. Kau memakai hidupku dengan kekuatan, dengan kekuatan. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku. Katakan, bagai anak panah, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku, bagai anak panah di tangan lawan. Demikian hidupku Tuhan, hidupku di tangan-Mu, ku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Kami siap berperkara di dalam-Mu Tuhan. Kami siap melangkah bersama dengan Kau Tuhan. Katakan, hidupku di tangan-Mu. Hidupku di tangan-Mu. Anugerah bagiku,
dan tepuk tangan yuk. Demikian hidupku di tanganmu. Katakan aku kan melesat. Melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku
Tuhan. Kami silakan jemaat untuk kembali duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami jemaat-Mu ya Tuhan, yang siap datang ke hadirat-Mu, siap menerima bagian yang terbaik yang bisa kami terima Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Bagi kasih-Mu, jalan hidup.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa membawa setiap syukur kami bisa membawa setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Biarkan semua yang lahir dari hati yang penuh dengan ucapan syukur ini Tuhan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian kami, Tuhan bertata di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja atas kami, Tuhan memberikan hikmat bagi kami, jamah hati kami, lembutkan hati kami, sehingga benih firman ini boleh ditabur dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan urapi, Tuhan pakai, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini Tuhan, sebagai orang percaya kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan terkait dengan pengharapan yang tidak sia-sia ya. Nah, saudara, ketika kita merenungkan terkait dengan pengharapan di dalam firman beberapa waktu yang lalu, kita belajar terkait dengan pengharapan, maka kita dapat menemukan bahwa orang-orang percaya di dalam kehidupan mereka tidak lepas dari sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu kan kita tahu, berkata bahwa pengharapan itu, iman dan pengharapan itu tertuju kepada Allah. Jadi orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini, iman dan pengharapannya itu tertuju kepada Allah. Nah, ketika berbicara terkait dengan pengharapan, tentu kita tahu bahwa pengharapan itu terkait dengan sesuatu yang di depan. Nah, tapi dalam proses menjangkau sesuatu yang ada di depan, walaupun kita sudah tahu bahwa itu sebuah hal yang pasti, tapi cenderungnya sebagai orang percaya ketika kita hidup di dalam tengah-tengah pencobaan, kita hidup di banyak tantangan yang kita hadapi, cenderungnya kita menjadi ragu-ragu, cenderungnya kita menjadi tidak percaya, cenderungnya kita justru akhirnya pergi ke tempat yang lain, dan akhirnya kita seolah-olah kehilangan fokus dan seolah-olah kita kehilangan orientasi terhadap apa yang kita harapkan, apa yang kita nanti-nantikan. Misalkan saya kasih ilustrasi gitu ya, kalau saya di tempat kerja itu kadang-kadang jam 2 atau jam 3 itu handphone saya pasti udah ada video call tuh. Karena Ella pasti akan telepon, dia mau ketemu bapaknya gitu kan, ngobrol sama bapaknya tuh, pasti video call. Padahal dia tahu bahwa nanti sebentar lagi saya akan pulang. Tapi karena saking lamanya saya nggak datang-datang, nggak pulang-pulang, mungkin di rumah dia stres, mungkin di rumah dia berantem sama kakaknya, mungkin di rumah mungkin dia diomelin sama mamanya gitu kan. Jadi dia pengen ketemu sama bapaknya. Jadi akhirnya dia harus telepon bapaknya. Jadi sekitar jam 2 atau jam 3 itu sering sekali Ella selalu telepon. Dia ambil handphone mamanya, kemudian dia video call dengan saya gitu kan. Terus dia lapor apa yang terjadi di rumah gitu ya. Padahal dia tahu bahwa sebentar lagi saya akan pulang gitu ya. Dan ketika saya pulang di rumah itu, setiap kali kalau saya pulang kerja, pasti Ella akan lari menyambut saya untuk bapaknya pulang gitu ya. Jadi dengar pagar sudah berbunyi, kemudian dia langsung lari. Nah, cenderungnya kita begitu. Kita tahu terkait dengan pengharapan kita akan masa depan, tetapi ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami persoalan dalam hidup kita mulai takut, khawatir bahwa seolah-olah sesuatu itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, di dalam pengharapan ada satu unsur penting yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika dia menghidupi pengharapannya, yaitu adalah ketekunan. Seorang percaya yang memiliki pengharapan yang besar kepada Allah, tanpa ketekunan dia tidak akan bisa menghidupi pengharapan akan janji Allah akan dalam hidupnya. Untuk itu, orang percaya yang memiliki pengharapan besar kepada Allah terkait keselamatannya, terkait pemeliharaannya, terkait dengan pertolongannya, maka orang percaya itu harus menyertakan pengharapan itu dengan satu sikap yang harus dihidupinya, yaitu ketekunan. Untuk itu saya ajak kita semua untuk membaca Alkitab di dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dan saya akan bacakan bagi kita semua. Hukuman Allah atas semua orang. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama.
Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongannya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Oleh hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Haleluya. Ayat pokoknya itu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencuri kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, surat Roma ini kan ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma, dan cenderungnya ada satu gengsi tersendiri bagi orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus ketika mereka hidup dalam sebuah komunitas orang percaya. Sehingga ada semacam semacam kesombongan rohani yang terdapat di dalam diri orang-orang percaya, khususnya orang-orang Yahudi. Sehingga mereka akan menganggap orang-orang yang bukan Yahudi itu seperti kasta nomor 2. Tetapi dalam konteks itu akhirnya Tuhan menegur mereka melalui para rasulnya, menyampaikan teguran-teguran yang keras kepada mereka, sehingga mengatakan bahwa di mata Kristus, di hadapan Kristus, orang yang ditebus di hadapan Kristus, mereka semua memiliki harkat dan martabat yang sama. Karena dengan darah yang sama, anugerah yang sama, mereka ditebus. Tetapi di dalam konteks ini, dalam konteks Roma pasal 2 ini sementara ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi perantauan yang ada di Roma yang telah bertemu dengan Kristus, khusus pasal 2. Di pasal 1 kita menemukan itu ditujukan untuk semua orang, maupun orang-orang bukan Yahudi. Tapi khususnya kepada pasal 2 ini berbicara terhadap orang-orang Yahudi yang sudah bertobat. Nah, ketika kita membaca mengenai hal ini, kita dapat mengerti bahwa ada satu pengharapan pasti yang dimiliki oleh manusia, khususnya orang-orang percaya yang ada di dalam Roma ini. Paulus menceritakan terkait dengan hari Tuhan yang akan datang untuk menghakimi setiap manusia. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pengharapan akan hari Tuhan ini? Di dalam Roma pasal 2 ayat 16 berkata begini, hal itu nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31 berkata,
Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kemudian Filipi pasal 1 ayat 6, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Nah, jadi sesuai dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini, maka kita menemukan terkait dengan hari Tuhan yang akan datang itu adalah hari yang telah ditetapkan untuk penghakiman bagi semua orang. Jadi ini adalah hari yang penting, ini adalah hari yang besar, inilah hari kedatangannya Tuhan. Nah, kalau saudara, ketika kita merenungkan terkait dengan kehidupan jemaat mula-mula, mereka tuh punya satu semangat yang indah gitu ya. Semangat mereka yang indah itu apa? Semangat mereka itu adalah ketika mereka hidup hari ini, hiduplah sebaik mungkin. Sama seperti besok itu Tuhan telah datang. Artinya ketika mereka hidup hari ini, mereka benar-benar hidup sesuai dengan iman percaya mereka, dengan menanti-nantikan bahwa besok itu Tuhan akan datang. Dengan demikian, mereka akan hidup dengan tekun, dengan demikian mereka akan hidup dengan benar, dengan demikian mereka akan hidup dengan semangat yang berkobar-kobar dalam iman percaya mereka. Nah, tapi dalam proses perjalanan waktu sekian lama, sekian ratus tahun, bahkan ribuan tahun sampai hari ini, kita sudah jarang menemukan orang yang memiliki semangat, spirit hidup sama seperti orang gereja mula-mula hidup. Orang gereja-gereja mula hidup, mereka hidup sama seperti besok itu Tuhan sudah datang. Nah, hari ini apakah kita masih menemukan orang-orang yang memiliki semangat hidup yang sama seperti orang-orang di gereja mula-mula hidup? Yaitu mereka hidup seolah-olah besok itu Tuhan sudah datang. Cenderungnya kita berdoa, Tuhan jangan datang dulu Tuhan, saya belum nikah Tuhan, gitu ya. Banyak, Tuhan jangan datang dulu Tuhan, saya belum kaya, gitu ya. Tuhan jangan datang dulu Tuhan, saya belum ini. Tapi orang-orang gereja mula-mula mereka selalu mengharapkan besok itu Tuhan datang. Itu semangat hidup mereka. Sehingga pergerakan penginjilan, pergerakan penjangkauan, pergerakan pemberitaan akan kasih karunia itu begitu hebatnya. Karena mereka hidup dengan menanti-nantikan Tuhan bahwa besok itu Tuhan datang. Sehingga mereka tuh gak ada takut-takutnya tuh. Tantangan yang mereka hadapi itu kan tantangan yang begitu berat. Mereka gak pernah takut dengan hal itu. Kenapa? Karena mereka tahu mereka sudah memiliki jaminan keselamatan dalam kehidupan mereka. Nah, ternyata ada di antara mereka, ada beberapa di antara mereka yang hidup seasalnya gitu loh. Artinya ya sudahlah kalau memang Tuhan datang saya selamat gitu kan. Kemudian akhirnya hidup asal-asalan gitu. Nah, inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus bahwa tidak begitu. Artinya begini, semua orang diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi buah dari kasih karunia itu harus dihasilkan dalam kehidupan kita. Nah, buah itu ada macam-macam. Buah pertobatan itu bicara tentang jiwa. Buah pertobatan itu berbicara tentang pembaharuan hidup. Buah pertobatan itu bisa berbicara terkait dengan karakter yang dibaharui. Sehingga kita akan hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, tapi banyak orang yang hidup tidak dengan sikap yang demikian dalam hidupnya. Nah, inilah yang akhirnya ditegur oleh Rasul Paulus kepada mereka ini. Dan ini akan menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa pada akhirnya perbuatan itu pun juga akan dihakimi. Kita telah dijamin oleh kasih karunia, tapi anugerah Allah yang diberikan kepada kita menuntun kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kita yang tetap hidup dengan standar kita yang lama, hidup di dalam perbuatan daging kita, hidup di dalam ketamakan kita, hidup di dalam penghakiman kita, kebencian kita, kepahitan kita, semuanya itu akan dihakimi pada akhirnya. Makanya orang percaya yang bertobat, yang bertemu dengan Kristus secara sungguh-sungguh, mereka akan terpancar buah-buah kebaikan itu dalam hidup mereka. Ini menjadi peringatan yang penting bagi kita, supaya apa? Supaya kita benar-benar didapati Tuhan tidak bercela di hadapannya. Karena apa? Karena terkait dengan pengharapan kedatangan Tuhan itu harus diisi dengan ketekunan ini. Nah, orang-orang yang tidak hidup dengan ketekunan ini, maka akhirnya mereka tidak menghargai kasih karunia itu. Mereka tidak menghargai anugerah yang diterima itu, sehingga akhirnya mereka hidup seenaknya dalam hidup mereka. Di dalam Ibrani Paulus berkata, mau dengan apa lagi korban yang diberikan kepadamu? Apakah Kristus harus disalibkan 2 kali untuk menebus kamu? Jadi
orang percaya yang tidak mengalami pembaharuan hidupnya, itu patut dipertanyakan kualitas imannya kepada Kristus dalam kehidupannya. Nah, dengan demikian, kalau kita baca dalam 1 Filipi pasal 1 ayat 6 tadi, maka kita menemukan begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada waktu hari Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Artinya, sama seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa perhatikan baik-baik di dalam Filipi pasal 1 ini. Ini ada 2 termin waktu yang Alkitab ajarkan kepada kita terkait dengan hidup di dalam dunia ini. Termin waktu yang pertama itu adalah termin penantian pengharapan kita tentang akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu hari penghakiman itu, hari Tuhan itu. Itu termin yang pertama, waktu yang pertama terkait masa depan. Tapi perhatikan baik-baik. Termin waktu yang berikutnya adalah termin waktu pada saat kita hidup saat ini. Makanya Paulus mengatakan, Kristus yang telah memulai akan meneruskannya. Dia yang memulai memanggil menyelamatkan kita akan meneruskannya sampai pada kedatangannya. Dan dia jelaskan lagi di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 8-9 tadi bahwa apa? Kristus yang tadi telah memanggil kita, yang telah memulai pekerjaan baik itu yang dalam hidup kita ini, dia juga yang akan apa? Meneguhkan kita sampai kepada apa? Kesudahannya. Dari mulai dipanggil, kemudian dalam proses hidup kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita dipanggil menerima anugerah keselamatan dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam proses kita berjalan dalam hidup kita, apakah kita mengalami ini nih? Mengalami pekerjaan baik yang dalam hidup kita ini atau enggak? Apakah kita mengalami yang namanya peneguhan yang Kristus berikan dalam hidup kita atau tidak? Apakah kemudian ketika kita sudah bertobat namun kita masih hidup di dalam dosa dan kita merasa nyaman-nyaman saja atau tidak? Tidak bisa kita sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan menerima karya keselamatan dalam hidup kita, kemudian kita bisa nyaman saja di dalam dosa gitu. Kita bisa nyaman saja hidup dalam kepahitan. Kita bisa nyaman saja hidup di dalam kebencian. Kita bisa nyaman saja hidup di dalam kegeraman. Kita bisa nyaman saja hidup di dalam pornografi, di dalam okultisme. Hidup bisa nyaman dalam hal-hal yang berbau dengan dosa. Tidak bisa, sebab apa? Kristus meneguhkan kamu. Dan ketika engkau ditebus di Kristus dan Kristus meneguhkan kamu, engkau tidak bisa nyaman hidup di dalam dosa. Tidak bisa. Sama ibaratnya begini. Kita tahu bahwa lumpur itu kan becek dan kotor. Ya. Tapi kita menemukan ada beberapa tempat orang yang nyaman berenang di tempat air yang demikian. Ya, ada ya, tidak mendiskreditkan mereka. Tapi bagi saudara yang tahu bahwa itu hal yang kotor, mungkin dulu saudara juga begitu. Tapi ketika saudara tahu bahwa itu kotor, apakah saudara akan nyaman hidup di tengah-tengah air yang kotor itu? Hah? Nyaman hidup di dalam air yang kotor itu? Tentu tidak ya. Gitu ya. Saya dulu waktu masih kecil, ketika hujan deras, mandi gitu ya, di lumpur-lumpur itu saya main lumpur-lumpur gitu. Tapi sekarang ketika saya melihat dan saya sudah tahu bahwa itu kotor, nggak mau saya. Karena saya tahu itu kotor. Ada perubahan perspektif, ada perubahan nilai, ada perubahan standar dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah berjumpa dengan Kristus, terang itu sudah nyata dalam hidup kita, menderang, memberikan terang dalam hati kita sehingga kita tahu bahwa itu adalah hal yang berdosa, tapi kita masih hidup di tengah-tengahnya, itu patut dipertanyakan, apakah terang itu benar-benar sudah hidup dalam hati kita atau tidak. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, Kristus memanggil kamu, memulai pekerjaan baiknya, dan terus-menerus akan menyertai kita dan meneguhkan kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga kita kedapatan tidak bercela. Untuk itu proses dalam hidup kita perlu ketekunan, dan ketekunan itu dijamin oleh Kristus.
Kristus. Kenapa? Karena bukan kita yang bekerja sendiri. Dia yang memulai, kemudian dengan terus-menerus dia akan menyertai kita dan meneguhkan kita sehingga kita mampu untuk meninggalkan semua perbuatan dosa kita yang lama dalam hidup kita. Jadi orang yang memiliki pengharapan tentang kedatangan Kristus tapi dia tidak memiliki ketekunan, maka hati-hati. Apakah kita benar-benar orang yang telah dipanggil masuk dalam pekerjaan baik itu atau tidak? Nah, kata ketekunan yang ada, kata meneguhkan yang ada di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 89 ini, itu dalam bahasa aslinya berkata bahwa itu menetapkan, mengkonfirmasi, memastikan, menjamin. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, Kristus sendiri akan menjamin kalian sampai pada akhirnya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, New International Version berkata, He will keep you strong to the end. Dia akan selalu menyertai kita. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dia menjamin kita. Nah, kalau Kristus yang menjamin kita, apakah kita bisa nyaman dengan dosa? Kalau Kristus menjamin hidup kita, apakah kita bisa nyaman dengan sesuatu yang tidak dia sukai? Yang tidak berkenan di hadapannya? Tentu tidak, gitu ya. Jadi kata meneguhkan ini dia yang menetapkan, mengkonfirmasi, memastikan, dia menjamin hidup kita sebagai orang percaya. Untuk itu saudaraku, ketika Roh Kudus bicara dalam hatimu, mengingatkan engkau terkait dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, jangan keraskan hati. Karena ketekunan itu adalah kita membuka hati kita kepada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Tentu kita masih ada dalam dunia ini, tantangan itu ada. Tentu kita berada dalam dunia ini, godaan itu pasti ada. Kita masih hidup dalam daging ini masih berdosa gitu ya. Tetapi kuasa dosa itu, daging ini tidak mampu untuk membuat kita bertekuk lutut di hadapannya. Sebab apa? Karena Kristus menjamin saya. Karena Kristus meneguhkan saya. Karena Kristus yang memulai pekerjaan baik dan terus-menerus memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sampai pada akhirnya kita tidak ditemukan bercacat di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu, ketika merenungkan mengenai hal ini, ketekunan dalam hal apa saja yang harusnya dimiliki oleh orang percaya dalam kehidupannya. Ketika kita tahu bahwa hidup kita, pengharapan kita tentang kedatangan Tuhan itu tidak lepas dari ketekunan. Lalu dalam hal apa saja yang kita harus memiliki ketekunan dalam hidup kita? Nah, yang pertama itu bertekun di dalam perbuatan baik. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 2 ayat 7 dan 8 berkata begini, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Beberapa waktu yang lalu, di PD sempat saya share mengenai hal ini ya. Saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Sebaliknya, ketaatan kita kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita berkata bahwa saya setia kepada Tuhan, tapi saya tidak taat kepada Tuhan, maka Anda tidak setia kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya taat kepada Tuhan, tapi Anda tidak setia terhadap janjinya, maka Anda tidak taat terhadap Tuhan. Jadi taat dan setia itu merupakan sebuah poin penting di dalam kehidupan orang percaya, yang tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya yang setia, tentu kita akan menjadi orang percaya yang taat kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya yang taat kepada Tuhan, tentu kita akan setia terhadap prosesnya, setia terhadap pimpinannya, setia terhadap janjinya yang dia berikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam konteks ayat yang ke-7 tadi berkata bahwa yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Nah, tekun ini juga menyangkut kesetiaan kita untuk mau terus-menerus melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Nah, saudara, ketika kita merenungkan kata tekun yang ada di dalam ayat ini, kita akan menemukan 3 kata berbeda yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Di dalam King James versi dari King James
Dia menggunakan kata patient continuance. Artinya terus bersabar. Di dalam New American Standard Bible berkata perseverance, ketekunan. Tetapi di New International Version menggunakan kata persistence, kegigihan. Jadi hupomone ini bisa diartikan terus bersabar, bisa diartikan terus tekun, memiliki ketekunan, namun juga bisa diartikan dengan kegigihan dalam hidup kita. Nah, ini poin penting dalam hidup kita ketika berbicara tentang tekun berbuat baik. Jadi bukan hanya asal berbuat baik, tapi tekun berbuat baik dengan terus bersabar melakukan kebaikan, dengan tekun melakukan kebaikan, dengan gigih melakukan kebaikan. Nah, saudara, ketika melihat tiga kata ini, nuansanya itu sedang, tinggi, dan tinggi sekali gitu ya. Kalau terus bersabar ya nuansanya agak lebih kalem gitu ya. Tapi dengan tekun nuansanya agak lebih lebih berjuang gitu ya. Tapi ketika New International Version menggunakan persistence, kegigihan, artinya ini tidak bisa ditawar. Artinya ini sesuatu yang harus diperjuangkan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita untuk menghasilkan perbuatan baik itu. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, tapi buah pertobatan kita dihasilkan dengan perbuatan baik yang hidup dalam hidup kita. Saya sering bicara mengenai hal ini terkait dengan pelayanan sosial gitu ya. Di luar sana kita akan menemukan ada 3 macam motivasi. Motivasi yang pertama, ketika orang melakukan kebaikan itu macam-macam. Yang pertama itu adalah profit oriented. Jadi jasa gitu ya. Dia melakukan kebaikan, tujuannya dia dapat duit, dapat bayaran. Pendidikan, orang buka sekolah, biayanya pendidikannya itu tinggi sekali gitu ya. Jadi bisa akhirnya balik modal gitu ya. Begitu juga jasa pengacara misalkan begini, ini tidak mendiskreditkan profesi macam-macam ya, tapi kan akhirnya kan mereka menjual jasa. Mereka melakukan pembelaan tapi mereka dibayar gitu ya. Kemudian apa? Calo. Siapa tuh pengalaman tuh jadi calo? Calo kan gitu, supaya orang nggak ribet dapat tiket, akhirnya melewati calo yang pergi cari, kemudian dapat duit, dibayar gitu ya. Apalagi, jasa apa lagi? Berbuat baik apa lagi yang harus dibayar? Yaitu profit oriented. Artinya keuntungan orientasinya. Yang kedua adalah social oriented. Panti asuhan, panti jompo gitu ya. Tapi sekarang juga sudah jadi profit oriented gitu ya. Orang-orang yang mau nitip orang tuanya, mau diasuh orang tuanya, harus bayarnya lumayan juga gitu. Dengan alasan kebutuhan dan sebagainya gitu ya. Begitu juga terkait rumah sakit begitu. Ada rumah sakit yang dapat subsidi gratis gitu ya, tapi ada rumah sakit yang buset. Gaji kita nggak cukup sebulan hanya untuk sekali periksa gitu ya. Ada juga begitu. Dan kenapa? Karena itu profit oriented. Tapi perhatikan baik ini saudaraku yang kekasih. Bagaimana orang percaya untuk hidup di tengah-tengah dunia dalam berbuat kebaikan? Orientasinya adalah Kingdom of Heaven oriented. Semua kebaikan yang kita lakukan, orientasinya adalah orang tersebut berjumpa dengan Kristus dan menemukan keselamatan. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan buka panti asuhan, kita melakukan pelayanan sosial, bangun rumah sakit, bangun sekolah. Semua yang kita lakukan bukan hanya kepada social oriented yang membuat dia menjadi manusia seutuhnya, tetapi membuat dia dapat berjumpa dengan Kristus setelah dia menjadi manusia seutuhnya. Itu orientasi orang percaya. Terus berbuat kebaikan, sekalipun kita akhirnya nggak dapat untung di situ. Sekalipun kita susah, bahkan harus kita berkorban di situ untuk melakukan kebaikan itu. Itulah panggilan kita, dan kita harus bertekun di dalamnya. Apapun itu. Kemarin, saya komunikasi dengan orang tua saya gitu ya. Saya jadi akhirnya teringat satu lagu gitu ya, kalau teman-teman masih ingat. Tapi saya sudah tidak menemukan lagi di zaman ini orang nyanyi lagu itu. Kerja buat Tuhan selalu manis, walau tanpa gaji selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Pernah dengar? Kayaknya kita harus jadi Mars lagu itu.
Gitu ya. Kita nggak akan sudah tidak lagi mendengar lagu-lagu itu. Kita hanya mendengar lagunya apa? Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Oh itu hadirat Tuhan begitu nyata gitu ya, terasa gitu. Kerja buat Tuhan selalu manis. Udah nggak ada tuh, nggak laku lagi tuh zaman sekarang. Kita hanya lagu berorientasi kepada berkat-berkat yang kita terima. Saudara, bagaimana misi Injil itu bisa sampai ke desa-desa? Karena ada spirit Pentakosta yang begitu tuh. Nyanyi lagu, kerja buat Tuhan selalu manusia itu. Mereka perhatikan baik-baik, gereja-gereja Pentakosta yang masuk sampai ke pelosok desa, mereka itu tidak ada funding. Mereka itu tidak ada donatur. Mereka melangkah dengan iman. Tapi lihat hari ini, mereka telah memiliki jemaat, pertumbuhan di sana. Perhatikan baik-baik ini. Perbuatan baik itu harus dilakukan dengan apa? Tekun. Terus menerus. Dengan gigih gitu. Kita nggak pikir apa yang harus kita hadapi, kita nggak pikir apa yang harus kita diperhadapkan dengan sesuatu. Tapi yang kita tahu perbuatan baik itu lahir dalam hidup kita. Perbuatan misi, panggilan misi, pelayanan misi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak lagi orientasi apa yang saya dapat. Saya pergi pelayanan, saya dapat PK berapa. Uang bensin saya diganti atau tidak gitu loh. Kita nggak pikir lagi itu. Kita pikir bagaimana seseorang ini, jiwa yang terhilang ini, dia bisa menemukan jati dirinya sebagai manusia yang berkenan di hadapan Allah. Di mana Tuhan mengasihi dia, Tuhan mau mati bagi dia. Itu jauh lebih penting daripada apa yang kita harus dapatkan, saudara. Jiwa-jiwa itu lebih berharga daripada profit yang kita kejar. Untuk itu mari saudaraku, kita belajar bahwa hupomene ini artinya terus bersabar, memiliki ketekunan dan kegigihan dalam hidup kita. Nah selanjutnya, Matthew Henry memberikan penekanan begini. Orang-orang yang sudah memiliki tujuan yang benar akan setia pada jalan yang benar. Tekun berbuat baik. Nah tujuan yang benar itu apa? Itu yang tadi kita temukan, yaitu mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Artinya hubungan yang baik dengan Allah. Kita hanya bisa mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan apabila kita telah diperdamaikan dengan Allah. Itu tujuan hidup semua orang. Yesus berkata, apa gunanya seseorang memiliki segalanya, tapi dia kehilangan nyawanya. Untuk itu, semua orang akan hidup mencari kemuliaan, akan mencari kehormatan dan ketidakbinasaan. Nah, kehormatan, kemuliaan, ketidakbinasaan itu hanya bisa didapat di dalam Kristus. Nah, kita tahu tujuan itu tuh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Untuk itu kita akan tekun berbuat baik. Makanya Matthew Henry berkata bahwa orang-orang yang sudah memiliki tujuan yang benar akan setia pada jalan yang benar, yaitu tekun berbuat baik. Dia membagi ada tiga perbuatan baik, 3 tahapan. Yang pertama, orang percaya harus, Matthew Henry mengatakan harus ada perbuatan baik. Kenapa? Karena tidak cukup jika hanya mengerti dengan baik, berbicara dengan baik, berbuat pengakuan dengan baik, dan menjanjikan yang baik, tetapi kita juga harus berbuat baik, melakukannya apa yang baik, bukan hanya maksudnya saja yang baik, melainkan caranya pun harus baik. Kita harus melakukannya dengan baik. Semalam di dalam PD juga kami share mengenai ini. Saya berkata ya, dalam ini melihat konteks jemaat gitu ya. Di dalam jemaat gereja, saya percaya di sini nggak ada ya. Di luar sana mungkin gitu ya. Orang-orang yang datang ke gereja itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama ya datang aja ke gereja. Kenapa ya saya Kristen? Orang tua saya Kristen, bapak saya Kristen, nenek saya Kristen. Ya sudah kebiasaan ke gereja. Jadi nggak tahu alasan dia ke gereja itu apa ya. Karena dia tahu KTP-nya Kristen ya harus ke gereja. Dan cenderungnya ya ke gerejanya itu ya itu 2 kali setahun itu ya. Paskah sama Natal aja gitu ya. Datang ke gereja gitu ya. Nah, jadi datang hanya ikut-ikutan. Hanya statusnya aja sebagai orang Kristen. Nah yang kedua, orang hanya memiliki knowledge-nya doang. Hanya memiliki pemahamannya saja gitu. Jadi datang ke gereja, ya karena dia tahu sebagai orang percaya, landasan imannya seperti itu, dan dia akhirnya ke gereja gitu. Tapi yang ketiga, bukan hanya berbicara tentang asal ke gereja, bukan hanya berbicara tentang knowledge-nya dia saja, tapi berbicara antara knowledge, hati, dan perbuatannya itu berjalan menjadi satu. Artinya, orang-orang yang seperti ini yang dicari Tuhan. Apa itu? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan,
apa yang dia bicarakan, dan apa yang dia lakukan itu berjalan seiring. Dia tahu apa itu baik, dia memiliki nilai dasar tentang kebaikan, dia berbicara tentang kebaikan, dia juga melakukan kebaikan. Inilah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Makanya Matthew Henry berkata bahwa tidak cukup orang itu hanya berkata-kata tentang kebaikan. Tidak cukup orang itu hanya tahu tentang kebaikan. Tapi dia juga harus melakukan kebaikan itu dalam hidupnya. Sebagaimana dia adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus. Karena dia tahu tujuannya itu pasti. Yaitu kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan di dalam Kristus. Dan yang kedua, terus berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu bukan hanya karena ada dorongan sesaat. Gitu loh. Jadi karena Gesang baik kepada saya, ya sudah balas budilah saya baik kepada Gesang. Kak Oni baik kepada saya, ya balas budilah, makanya saya baik kepada Kak Oni. Orang-orang baik kepada saya, maka saya baik. Jadi hanya tergantung perasaan saya saja. Tidak begitu perbuatan baik yang dimaksudkan. Kalau kita tahu hopumene itu adalah berkaitan dengan persistence, tentang kegigihan dalam hidup kita, maka kita akan melakukan kebaikan itu bukan karena dia baik kepada kita. Tapi nalurinya memang kita sudah hidup dengan melakukan kebaikan. Kenapa? Itu sama seperti bara api yang sumber apinya itu nggak pernah mati. Saudara mau lempar sampah di situ, sampahnya akan hangus. Saudara mau lempar kayu di situ, kayunya akan hangus. Saudara mau lempar apa saja di situ, dia akan terbakar hangus. Itulah spirit yang ada dalam hidup kita. Orang mau lempar sampah, mau ngomongin kita, mau nyakitin kita, mau apa saja bagi kita, kita tidak menerimanya. Dia akan habis terbakar dengan semangat yang kita miliki, yaitu apa? Kristus yang memulainya, dia meneruskannya, dia meneguhkan kita dalam hidup kita. Sehingga kita mampu untuk terus melakukan itu. Itulah kehidupan orang percaya. Kemudian bersabar terus. Kesabaran ini bukan hanya berkaitan dengan lamanya sebuah pekerjaan, namun juga semua tantangan, kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita akan terus melakukannya hal itu. Kenapa? Karena sumber kekuatan kita bukan datang dari kita sendiri. Tapi tadi jaminan bahwa Kristus yang memanggil kita, dia meneguhkan kita, dia menjamin kita, sehingga kita kedapatan tidak bercacat di hadapan Allah. Ini ketekunan yang harus dilahirkan oleh orang percaya. Perbuatan baik itu harus dilahirkan oleh orang percaya dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, bukan hanya bertekun di dalam perbuatan baik, tetapi juga bertekun di dalam pekerjaan baik. Dalam pekerjaan baik. Kita sudah baca tadi dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Efesus 2 ayat 8-9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri dengannya. Kemudian kita masuk ke dalam ayat 10 sebagai ayat yang sering kita bicarakan gitu ya. Bahwa kita semua diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan bagi kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, perbuatan baik yang lahir dari dalam diri kita, orientasinya adalah orang-orang yang di sekeliling kita dapat melihat terang Kristus dalam hidup kita. Sehingga mereka pun dapat berjumpa dengan Kristus dalam hidupnya. Jadi, pekerjaan baik itu apa? Kita dapat mengerti bahwa pekerjaan baik yang ada dalam hidup kita, ini sebuah pola yang dialami oleh orang percaya ya. Dan ini akan menjadi pola yang berkelanjutan kepada orang-orang percaya baru, gitu ya. Yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia Allah. Setuju? Setuju? Kita baca kemarin dalam Yohanes pasal 6 ayat 45 dan 65 berkata bahwa orang-orang yang dapat datang kepada Tuhan adalah mereka yang dipanggil, mereka yang dianugerahkan kepada Tuhan. Betul? Setuju? Bahwa yang mendatangkan keselamatan kita bukan perbuatan loh ya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia Allah oleh iman, pemberian kasih karunia yang meliputi hal-hal berikut. Ini adalah pola di mana orang-orang mengalami keselamatan dalam hidupnya. Yang pertama, mereka datang kepada panggilan untuk beriman kepada kematian Kristus, penebusan Kristus. Semua kita
Adakah kita yang datang ke sini dengan tidak meyakini bahwa Yesus telah mati bagi dia dan menebus dalam hidupnya? Semua orang yang bergereja pasti yakin itu, ya, dalam hidupnya, ya. Sebab tanpa itu maka tidak ada sebuah pertobatan. Nah, di dalam Roma pasal 10 kita belajar bahwa bagaimana pemberitaan ini bisa sampai ke telinga orang-orang yang tidak percaya. Harus ada yang memberitakan. Nah, bagaimana hal itu bisa diberitakan? Harus ada yang pergi untuk memberitakan. Nah, bagaimana harus ada yang datang pergi untuk memberitakan? Harus ada yang mengutus untuk memberitakan. Jadi, konsekuensi kita dalam perbuatan baik tidak hanya sampai pada titik di mana social oriented, tapi kingdom of God oriented. Ketika kita melakukan kebaikan tanpa disertai dengan penyampaian terkait dengan kabar keselamatan kepada mereka, maka kita sama seperti organisasi sosial yang lain. Tapi sebagai orang percaya, semua kebaikan yang kita lakukan, orientasinya mereka dapat berjumpa dengan Kristus dalam hidup mereka. Dimanapun kita hidup, kesaksian itu harus menjadi poin penting dalam hidup kita. Baik dari segi perbuatan maupun kesaksian di dalam penginjilan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada. Oleh karena itu, pertama-tama orang dapat mengalami pertobatan, dia harus menemukan panggilan untuk bertobat dan beriman kepada Kristus. Dan bagaimana itu bisa dia tahu? Harus ada pemberitaan kepadanya. Dan yang kedua, mereka yang telah menanggapi dengan iman itu, dan pertobatan serta menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kasih karunia juga untuk dibaharui atau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga terjadi pembaharuan dalam hidupnya. Pola pikir, nilai, moral, semuanya berubah dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, mereka yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus menerima kasih karunia terus-menerus untuk menjalani hidup sebagai seorang percaya. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi sukacita, ketika menghadapi duka cita, semuanya tidak mengganggu iman mereka karena mereka telah diteguhkan di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, kita yang sudah pada tahap yang ketiga ini dalam hidup kita, kita punya tanggung jawab membawa tongkat estafet ini untuk memulai poin yang pertama bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu pekerjaan baik. Dan Tuhan panggil kita untuk kita melakukan itu. Memberitakan itu, mengajar itu kepada orang lain sehingga mereka benar-benar berjumpa dengan Kristus. Ingat, tapi standar kita adalah standar yang sama seperti Matthew Henry mengatakan tadi. Apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, itu harus berjalan seimbang. Sehingga kita menjadi teladan gitu loh. Jangan kita boleh bicara-bicara tentang firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan. Dengan gigi, kalau kita mungkin pada titik tertentu kita jatuh, jangan lupa untuk bangkit kembali. Bertobat dan tinggalkan itu. Kalau kita sudah tahu itu salah, tinggalkan. Saya sering nasihati Vena gitu ya. Bolehlah kita terpleset, kalau bisa jangan gitu ya. Tapi orang percaya itu ketika dia berada di titik-titik yang membuat dia ragu gitu ya, di tengah-tengah, di pinggirnya jurang, usahakan jangan sampai jatuh. Terpleset aja lah gitu lah. Kalau terpleset, kita masih bisa bantu ngangkat gitu. Tapi kalau sudah jatuh, itu hanya oleh anugerah Tuhan dia bisa selamat. Jadi kalau saudara sementara berada di pinggiran jalan itu ya, persimpangan antara hidup benar dan hidup berdosa. Pada saat ini saya ingatkan. Kalau saat ini saudara terpleset, ayo cepat bangkit. Jangan sampai saudara jatuh dan tenggelam. Itu akan sulit untuk membangkitkan. Dari kemauan diri sendiri maupun rekan-rekan yang lain akan sulit. Semua hanya bisa ketika Tuhan sendiri yang mengangkat saudara dari lumpur itu. Jadi jangan bermain-main dengan hal itu. Nah, oleh karena itu, ketika saudara hidup sebagai orang percaya, melakukan pekerjaan baik, jangan lupa untuk selalu memberitakan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian, saudara boleh mengerti mengenai hal ini. Perhatikan baik-baik ini. Allah telah merancang untuk memberkati orang lain secara unik melalui anak-anaknya. Allah pun membuat anak-anaknya bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain.
Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian. Adakah saudara sekalian yang ada di tempat ini yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus tanpa ada pemberitaan dari orang lain? Tanpa ada pengajaran dari orang lain? Tidak ada. Sekalipun anak saya itu, Gea, Clay, Ella itu anak pendeta ya. Tapi kalau saya tidak pernah mengajarkan tentang nilai kekristenan, karya keselamatan, penebusan Kristus kepada mereka, mereka tidak akan memiliki iman yang bertumbuh. Untuk itu, semua kita ini dirancang Allah untuk memberkati orang lain secara unik, supaya apa? Supaya orang-orang tersebut dapat berjumpa dengan Allah. Itulah pekerjaan baik yang harus kita tekuni dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya percaya Kak Citra, Kak Niko, Kak Rey gitu ya. Kemudian Kak Cici juga bisa memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan karena ada orang tua yang mengajar mereka untuk memiliki iman itu. Begitu juga Kak Oni, Kak Abed, ada orang tua yang mengajar. Begitu kita semua, ada orang lain yang mengajar kita untuk berjumpa dengan Kristus. Jadi tidak ada karya keselamatan tanpa ada pemberitaan, saudaraku yang terkasih. Nah, semua kita, Allah telah merancang untuk memberkati orang lain. Ini yang harus kita kerjakan, bertekun dalam berbuat baik, bertekun di dalam pekerjaan baik sebagai orang percaya dalam menghidupi pengharapan kita kepada Allah yang telah memanggil kita. Sehingga, ingat tadi ya, 2 termin waktu itu. Waktu menantikan tentang kedatangan Tuhan itu dengan waktunya Tuhan. Tapi ketika menghidupi hidup yang saat ini, dengan pengharapan yang kita punyai itu, kita hidup dengan bertekun. Bertekun dalam hal apa? Bertekun dalam perbuatan baik. Dan bertekun di dalam pekerjaan baik kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Namun dalam proses perjalanan kami, dalam pertumbuhan iman kami, seringkali kami tidak mendapatkan pengajaran yang sehat, pengajaran yang baik. Hari ini mungkin pengajarannya begitu keras menegur kami, tapi kami percaya orang yang Engkau kasihi akan Engkau tegur dan hajar Tuhan. Untuk itu Tuhan jamah hati kami, sehingga pengajaran ini Tuhan boleh masuk dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang tidak asal hidup saja di dunia ini Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang percaya yang bertekun di dalam perbuatan baik kami. Dan juga bertekun di dalam pekerjaan baik kami. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Meneguhkan kami, memelihara kami, menuntun kami. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama.
memberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang intim yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali dan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.